Alright guys, akhirnya ya Cardano breakout dan pam lumayan ya. Hari ini paling tinggi lah di antara 10 besar market cap ya. Dan intinya pada video kali ini gue akan bahas lagi update mengenai pergerakan Cardano, Bitcoin, Ethereum, dan juga Solana dan BNB. Kita lihat bagaimana pergerakan kedepannya dan juga gue akan bahas mengenai dominasi Bitcoin ya guys ya. Dimana kalau kita lihat tadi Bitcoin hari ini terkoreksi tapi altcoin naik dengan cukup lumayan meyakinkan ya. Dan ini sangat menarik sekali, apakah ini sebuah potensi altcoin semakin mantap? Oke. So ya kita bahas, oke, let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Sana guys, and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset, baik dari technical analysis, data on chain, info-info mengenai news dan sentimen, dan pokoknya hal-hal penting mengenai cryptocurrency. So buat kalian yang suka cuan dari crypto, silahkan kalian like dulu video ini dan juga subscribe, oke? Dan ya, selamat yang udah cuan. Dan santai ya, jangan dulu cengar-cengir dulu yang udah beli dari bawah gitu ya. Santai, ini perjalanan masih panjang. Ya, nikmatin roller coasternya ya. Yang ketinggalan pembahasan video Cardano gua kemarin 2 hari yang lalu yang gua push mengenai potensi breakout. Kali itu juga banyak berbagai asupan fundamentalnya dan juga beberapa sentimen yang penting buat kita ketahui. Kemarin malam juga kan sempat gua ngepost ini ya, tomorrow start bullish ya kata gua. Gua menanggapi tweetan dari Charles Hoskinson ya, foundernya di Cardano. Karena kalau kita lihat ya, ini seperti memberi apa ya? Memberi kode-kode gitu ya. Kalau kita lihat nih, dia juluki si ini ya, sapinya ini Steer Gimli ya, is ready for fight katanya. Let's see what tomorrow brings ya. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi besok gitu ya. Udah gua balas, besok saat bullish buat Cardano. Dan ya hari ini pam lumayan meyakinkan ya, dan diikuti volume yang lumayan luar biasa. Dan sekali lagi ya, selamat buat yang udah pada cuan gitu ya. Mantap. Ini juga ya, kutukurkan semalam semua koin ke Cardano. Wah gila sih, thanks bang. Itu gila sih. Tapi kalau kalian yakin sih ya go ahead ya. Yang paling gue seneng sih komennya begini ya, alhamdulillah gak sia-sia 2 bulan begadang nungguin video arahan Mas Isan. Pengorbanan 2 bulan gak nongki-nongki sama The Mamis, gak pakai baju baru saat Idul Adha, sekarang sudah bisa beli baju 1 kontainer. Wow. Luar biasa ya, selamat bro, alhamdulillah ya. Mungkin nanti kamu bisa beli lebih dari 1 kontainer ya, bisa beli sama pabrik-pabriknya nanti ya. So, yang menarik juga hari ini tuh Bitcoin kan terkoreksi nih. Sedangkan altcoin pada naik ya, perform dengan lumayan cukup baik gitu guys. Karena kalau kita lihat di sini ya, market BTC dominance ya semakin terjun guys. Dan ini sebuah kabar bagus ya, sebuah indikasi bagus buat altcoin. Pelemahan dari Bitcoin dominance ini merupakan pertanda baik ya buat altcoin. Dan apakah ini awal dimulainya untuk alt season? Apakah ini pertanda potensi alt season segera dimulai ya? Makanya gue sempat bilang pada video yang ini ya, kalau gue memindahkan beberapa profit yang gue dapat dari Bitcoin ke altcoin favorit gue. Masih sesuai planning kita, masih sesuai dengan analisa gue, bahwa keputusan gue untuk memindahkan beberapa profit gue dari Bitcoin ke altcoin akhirnya tepat ya. Dan terbukti sekarang hari ini pun di saat Bitcoin turun ya, terkoreksi lumayan 1,4% untuk Bitcoin itu lumayan banget. Dan hari ini altcoin perform dengan luar biasa. Apalagi kalau kita lihat Cardano ya, Cardano ya sesuai analisa pada video 2 hari terakhir ya. Dan ya langsung aja kita bahas technical mengenai Cardano, juga Bitcoin, dan juga mungkin Ethereum dan juga beberapa koin lainnya. Oke, yang pertama sekarang gua buka dulu ini market BTC dominance ya, Bitcoin dominance. Ini kalau kita lihat ya, ini cakep banget buat altcoin ya, sesuai dengan yang pernah gua bahas. Dan keputusan gua saat itu lumayan tepat ya. Beberapa profit yang gua dapat dari Bitcoin gua udah pindahin ke altcoin dan sekarang tambah makin cuan ya.
luar biasa. Ini seperti yang gua bilang, Bitcoin dominance membentuk sebuah rising wedge ya, dan dia kecenderungan sudah breakout ya. Dan kalau kita lihat sekarang, dia sekarang masih dalam konsolidasi ya, karena di sini juga terdapat sebuah area support yang kuat ya. Menurut gua dari sekarang ini performa altcoin akan semakin luar biasa menarik guys, karena kalau kita lihat lah, Bitcoin sekarang masih tertahan di area resistance-nya ya, yang seperti gua bahas kemarin ya. Lihat, ini area resistance yang terbentuk oleh Bitcoin sekarang ya. Ini penentuan ya. Apabila dia udah break dari sini, menurut gua udah bye-bye bearish trend ya. Untuk yang udah ketinggalan serok ya, bye-bye ya. Tukang nge-FUD ya, bye-bye. Karena Bitcoin akan rally to the moon ya, apabila Bitcoin bisa break lagi dari resistance ini guys. Karena ya seperti yang udah gua bahas kemarin, karena ini sebuah resistance dari EMA 200 nya, dan juga ini adalah resistance yang lumayan tebal di area sini ya. Dan ya, ini sebuah penentuan sekali buat Bitcoin. Dan ketika dia di bawah retest ke area support ini ya, ini sangat sehat sekali guys. Yang kemarin jadi resistance kan sekarang udah menjadi sebuah support ya. Lihat di area 45.100 ya, yang gua bahas kemarin. Bitcoin pun hari ini sempat turun ke area yang pas sekali ya, seperti yang gua bahas kemarin. Lagi-lagi ya. Dan ya, selama sekarang masih konsolidasi begini, sebenarnya Bitcoin masih belum dibilang dalam kata aman ya, karena dia belum break lagi. Oke. Jadi ya, untuk supportnya ya seperti yang gue bilang kemarin, supportnya ada di area sini, karena ini yang seperti kita bahas kemarin, ini adalah area pembelian dari beberapa whales ya, yang jumlahnya sangat besar sekali, yaitu di area 43 ribuan, dan juga area support ideal terakhirnya yaitu di area 40 ribuan ya, atau 39.700an ya. Itu udah area support terakhir yang paling ideal. Jadi support pertama di area 43.300, support terakhir di area 39.700an ya. Dan itu masih dalam sebuah kadar yang sehat banget ya. Terus next kita lihat ke Cardano-nya ya, seperti apa dibuat Cardano-nya. Alright, hari ini pump lumayan ya, dan finally akhirnya Cardano breakout ya dari konsolidasinya yang sudah gue bahas di beberapa hari terakhir ini, dan ya sesuai rencana. Dan kalau kita lihat seperti yang gue bilang kemarin, apabila breakoutnya diikuti dengan volume, dan ya ini sangat meyakinkan sekali karena hari ini Cardano breakout diikuti dengan volume guys. Lihat, ini kalau kita lihat ya, ini jelas volumenya lebih tinggi juga dari yang sebelumnya ya. Dan ini lihat, dari RSI pun dia mendukung ya. Kalau ini bukan bearish divergence, ini sebuah pump yang diikuti volume, adalah pump yang sangat meyakinkan. Lihat aja dari sini ya, udah jelas ya, up trend sesuai dengan kenaikan yang up juga ya. Lihat ya, kenaikannya up juga ya. Berarti ini ada sebuah support yang bisa terbentuk dari Cardano sekarang ya. Bisa di area sini sekarang ya, area yang udah dia break ya dari trend line-nya ya, itu di 1,53 ya. Dan ini kalau kita cek ya, pas kali ini supportnya juga di area yang tadinya sebuah resistance ini guys. Dan ya, untuk Cardano sekarang kemungkinannya apabila koreksi, idealnya Cardano itu dibawa ke area situ guys. Jadi toleransinya paling bagus ya turun ke 1,53627 ya. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa closing di area di atas 1,6 ini guys ya. Yang seperti yang gua bilang kemarin, ini adalah sebuah resistance penting ya. Dan ini apabila dia bisa break lagi dari 1,69, ini kecenderungan untuk dibawa ke support yang 149 itu agak berat ya, karena dia akan lebih kuat untuk tren naiknya lagi guys. Semoga malam ini Cardano bisa closing di atas ini ya, di atas 1,6 guys. Dan nanti supportnya menjadi 1,6 ini guys. Kalau sekarang berarti supportnya ada pada harga ini ya, gua kasih tanda warna biru ya, harga 1,536276 ya. Itu adalah area support pertamanya ya. Support keduanya ya di area 1,49 ini guys. Dan ya, untuk targetnya masih sesuai dengan video sebelumnya. Target gua masih di area 1,9an ya, untuk Cardano ini ketika dia mampu breakout ya. 1,949an ya, atau gua buletin $2 dah ya. Dan ini kalau kita lihat nih, ini juga pas banget kan di area resistance ini ya guys ya.
Lihat pembentukannya pas banget. Intinya 1,94 atau 1,95 itu adalah target dari gua. Tapi ya dalam perjalanannya kalau kalian ketemu roller coaster ya wajar ya. Gak akan ada perjalanan yang mulus ya tiba-tiba langsung naik sesuai target gitu, enggak ya. Lihat aja gitu ya. Ya memang beginilah pergerakan chart ya. Ketika targetnya pun di harga 2 dolar atau di harga 2,4 dolar, perjalanannya itu sangat berat ya. Di bawah naik turun dulu ya. Sampai akhirnya sampai tujuan ya. Ya gitulah. Meskipun target gua ada di 1,94, ya mungkin perjalanan untuk nyampe ke sana nggak akan secepat atau semulus yang kita harapkan. Jadi ya sabar aja, be patient ya. Santuy gitu ya. Selama duit kita bukan duit dapat pinjol ya atau duit panas gitu ya. Intinya seperti itu ya untuk Cardano kali ini. Dan next kita cek untuk Ethereum ya. Kalau kita lihat Ethereum masih struggling ya di area resistance-nya ya. Yang gua kotakin hijau ini. Ya wajar lah ya. Sekarang Ethereum istirahat dulu dan sekarang bagian koin-koin lain untuk ngepump ya, atau altcoin lain untuk ngepump ya. Nah, kalau kita lihat ke time frame 1 jam ya, Ethereum ini berpotensi membuat inverted head and shoulder ya, tapi nggak begitu clear sih ya. Tapi ini lumayan cakep nih guys, lihat. Ini ya, shoulder, ini head ya. Berarti kalau dia mampu break dari konsolidasi yang sekarang ini, target kenaikannya setidaknya ya area sini lah. Ya ke 3472 atau ya 3500-an ya. Sangat possible banget ya. Dan rupanya ini tepat ya di area support dari pembentukan diamond chart pattern yang lama ya. Targetnya ya. Ya, mending begitu guys. Dan untuk area support paling rendah dari Ethereum menurut gua ya kemungkinan dia bisa turun ya ngikutin alur dari trendline ini guys ya. Selama dia koreksinya di atas trendline ini masih sangat sehat ya guys. Misalkan ke sini ya, itu masih sangat sehat sekali guys. Jadi ya ikutin aja polanya guys. Dan next kita cek BNB ya. Hari ini juga dia lumayan perform dengan baik. Pump juga ya hari ini. Kalau kita lihat polanya juga sangat uptrend sekali ya untuk BNB ini, lihat guys. Ya. Uptrend dengan cakep ya, dan di sini juga ada resistance ya. Untuk BNB ini apabila dia break lagi dari resistance ini akan semakin pumpnya cakep. Targetnya setidaknya target pertama BNB ini di sini di 400 dolar. Target kedua BNB ini di area sini ya. Area 425 dolar ya. Sedangkan support yang bisa kita perhatikan ya, yang pertama yang kita lihat dari BNB ini ya jelas ya di area breakoutnya di 358, dan support kedua ya di 339 ya. Ini support keduanya. Support pertama ya di sini. Karena kalau kita zoom ya, BNB juga ini membentuk sebuah inverted head and shoulder ya. Lihat. Ini banyak sekarang yang membentuk inverted head and shoulder ya, dan kalau kita lihat targetnya dari BNB dari invertednya ya belum tercapai ya, dikit lagi tercapai ya. Apalagi kalau BNB ini bisa close di atas 378, ini cakep banget guys. Ya, nanti supportnya akan menjadi 378 guys. Ya mungkin beberapa jam ke depan mungkin BNB mampu atau besok. Tapi secara volume ini meyakinkan sekali ya BNB hari ini pumpnya sama dengan Cardano. Cardano pun hari ini kalau kita cek ya, Cardano juga sama membentuk sebuah inverted head and shoulder ya, sama dengan BNB ya. Ini dengan time frame kecil ya. Dan kalau kita lihat nih ya, tuh shoulder, head, shoulder, dan area target ya sebenarnya udah tercapai ya. Target dari Cardano untuk hari ini untuk inverted head and shoulder-nya sebenarnya udah tercapai ya di area sini guys ya. Di area 1,589 ya sudah tercapai. Dan ya untuk area supportnya perhatikan aja tadi yang gua bilang tadi ya. Support pertama itu di area 1,536, support kedua ya tetap di 1,49 ya. Dan intinya ini udah sangat menarik banget ya buat BNB dan juga Cardano guys. Karena kalau kita lihat volumenya ya, ini benar-benar mantep ya, terlihatnya luar biasa guys. Terus kita cek XRP ya. Selamat yang udah cuannya dari XRP ya. Wah udah lama banget sih.
Beberapa hari yang lalu gue sempat bahas XRP itu, yang gue bilang ini kecenderungan XRP uptrend tuh masih di harga sini ya. Setelah pump pertama ya, kalau nggak salah masih di area harga sinian lah ya, di 0,6an kalau nggak salah ya. Ya area sini lah, 0,6 0,7an gue bahas, dan gue bilang saat itu kecenderungan untuk XRP itu masih uptrend. Kalau kita lihat sebenarnya XRP ini masih dalam pembentukan yang uptrend dan masih bagus guys. Kalau kita lihat ke time frame 1 hari ya, kita cek ada di mana aja resistance-nya dari XRP ini. So kita cek menggunakan Fibonacci. Wah, XRP udah mendekati area golden ratio-nya guys ya, di harga 0,875 ya. Apabila XRP mampu closing di atas 0,8750, ini kecenderungan uptrendnya semakin cakep banget guys. Jadi taruhlah polanya begini ya, udah bagus banget untuk XRP ya. Ini kita lihat lagi pola beberapa waktu ke depannya guys. Next, untuk yang selanjutnya kita cek Solana guys ya. Solana cakep juga ya. Ini salah satu koin yang udah gua bahas juga, masih dari area bawah-bawah juga ya. Ini ya yang gue garisin ya. Sempat bahas Solana waktu masih di area 30 dolaran lah ya guys ya, di bawah 30, di area di bawah 30 dolaran, dan sekarang udah 40 dolaran aja ya. Udah lumayan lah ya, udah pada cuan ya. Dan sampai sekarang cenderungan Solana masih cukup uptrend ya, masih cenderungan sangat uptrend. Kalau kita lihat ya, sekarang Solana membentuk sebuah channel ya, channel uptrend. Dan juga kalau kita identifikasi di sini, Solana itu juga membentuk sebuah, bisa dibilang juga double bottom guys ya, yang lumayan cakep ya. Lihat. Dan ada target dari gua untuk Solana ini kemungkinan ya, karena pun dia juga udah retest ya dari breakoutnya. Dan target dari gua untuk Solana ini bisa ke 53 dolaran ya, atau ya 54 dolaran ya. Atau ya mungkin juga bisa ke all time high ya. Dan ya gua masih sangat bullish juga untuk Solana ini guys. Jadi ya mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.